Perkenalkan nama saya Yosef Kokso Marcelus Nitu, nama panggilan Yosef, NPM 12220007, mahasiswa aktif Universitas Timur, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Saya akan berdiskusi bersama produsen, distributor, dan konsumen terkait permasalahan dan strategi pasar seperti apa. Jadi sebelum kita lanjut wawancara, mungkin bisa perkenalkan Bapak penama. Kalau nama saya Kris. Bapak Kris. Untuk produksi padi ini satu kali panen itu berapa, Pak? Dia tergantung dari luas areal. Kalau memang kita luas arealnya ya, misalnya 10 are, itu biasa tidak pakai kilo. Dia biasanya habis rontok itu kan ukurnya pakai karung. Nah, jadi kalau 10 are itu kalau dirawat baik-baik itu bisa, ya kalau maksimalnya bisa dapat sampai 15 karung. 15 karung. Ya. Berarti dari situ Bapak Kris butuh berapa benih itu biasanya untuk Satu jenis. Ya. Itu berapa kilo, Bapak Kris? Dia kalau lahan 10 are, biasanya kalau kita tanam itu jajar legowo toh. Jajar legowo. Iya. Ya itu biasanya ya paling kalau mau butuh untuk jumlah bibitnya agak banyak sehingga tidak, ya misalnya kalau ada yang rusak bisa kita ganti, semaikan lagi, itu bisa 2 kilo. 2 kilo. Lalu untuk pemupukannya 2 kilo pun itu sudah terlalu cukup. Sudah cukup ya. Kalau pemupukan itu biasa 1 are itu udah perbandingannya pupuk Ponska ini, kalau kita pakai yang pupuk merah itu 2 kilo dengan 1 kilo urea. Iya. 2 berbanding 1. 2 berbanding 1. Biasa kita pakai 2 jenis itu. Oh iya. Kalau pada saat proses untuk panen padi ini Bapak, itu membutuhkan tenaga kerja berapa orang sekitar? Iya, kalau memang luas lahannya besar itu harus butuh tenaga kerja bantu. Tenaga kerja bantu. Berarti biasa selama ini Bapak berapa tenaga? Ya kemarin saya pakai 8 orang di luar keluarga. Ya, di luar keluarga. Yang keluarga hanya 4 orang. 4 orang. Berarti 4 orangnya dari itu yang saya tidak bayar. Dan ini 7 orang kemarin saya bayar. Lalu untuk bayar tenaga kerja apakah pakai beras atau pakai padi yang sudah dipanen atau pakai uang Bapak? Pakai uang. Itu per harinya 40.000. 40.000 satu orang. Kita tanggung makan minum. Mereka tanggung masing-masing? Tidak, kita yang tuan sawah itu yang tanggung. Kalau mereka yang tanggung sendiri itu 1 hari 50.000. 50.000 ya. 10.000 sudah berhitungan dengan uang makan. Lalu pada habis proses produksi atau panen itu Bapak padi untuk makan atau yang lain sisip untuk jual? Iya, kalau misalnya kita dapat lebih dari cukup itu yang sebagian kita jual untuk kebutuhan misalnya anak sekolah atau keperluan dalam rumah tangga, dan yang lain kita pakai, sisanya kita pakai untuk konsumsi makan. Berarti untuk rantai pemasaran nih Bapak, apakah Bapak dari proses produksi untuk proses jualnya, apakah Bapak ke ini pedagang pengecer atau pengumpul atau langsung ke pasar langsung pasar, berarti tidak ke pengecer lagi? Ya. Langsung ke pasar saja. Itu harganya berapa 1 kilo Bapak jual? Kalau 1 kilo ya sekarang ini 14.000, ada yang 15.000 kan. Setelah itu untuk kebijakan pasar Bapak, ini terkait dengan kebijakan pasar seperti produk, setelah itu promosi, setelah itu harga, dengan tempat. Kita dari produk itu apakah memuaskan untuk Bapak jual dengan kualitas yang bagus untuk produk seperti padi itu? Iya, kalau harga 1 kilo 13.000 itu untuk kami yang petani ini sudah lebih dari cukup ya. Untuk harga yang sudah ditetapkan itu berarti memuaskan untuk Bapak ya. Memuaskan sekali, apalagi harga beras sekarang sudah meningkat. Setelah itu tempat itu untuk pasar itu jauh dari kampung. Biasa ke Pasar Baru. Pasar Baru Pak. Biasa bayar transportasi 10.000. 10.000. Oh, PP 20.000. PP 20.000.
Itu biasanya Bapak jual padi itu yang sudah digiling. Setelah itu jual itu dalam berapa kilo jual satu kali? Jual beras ya tergantung Biasanya. kebutuhan. Kalau misalnya kita butuh uang untuk sekolah ya bisa jual sampai ya kadang sampai 50 kilo. Sampai 50 kilo itu. Untuk jual beras. Ya kalau kita habis panen itu kan gabah masih banyak. Oh, Jadi iya. kita jual bisa Stok. sampai 50 bahkan bisa 100 kilo kan. Namanya kita petani mau cari uang pakai cara apa? Ini harus Oh. jual hasil. Untuk ini berarti untuk pekerjaan pokok hanya padi sawah Bapak Ya yang sawah cadangan dengan ladang. dan ladang lahan kering gitu. Ya. Iya. Oh, jadi begitu Bapak yang kami harus tanya bahwa Ya, ya. itu ya seperti strategi pemasaran setelah itu rantai pemasaran seperti Bapak jual langsung ke pasar bukan lagi ke ini pengecer. Nah, tapi langsung ke pasar karena harganya bagus. Ya, Langsung ke pasar itu. itu lebih bagus. Tapi bayar juga transportasi Ya. gitu. Setelah itu dengan kebijakan pasar tadi sudah Bapak sebutkan tadi Bapak harga itu memuaskan. Setelah itu produk yang berkualitas. Ya. Mungkin Bapak terima kasih banyak Oke. untuk waktu dan kesempatan sudah diberikan. Selanjutnya dengan distributor, di sini saya sudah bersama Bapak Sius. Dia menjelaskan bahwa kendala yang sering terjadi pada komoditi beras adalah kualitas produk dan harga yang tidak stabil. Bapak Sius menjelaskan untuk kebijakan pemasaran dalam penerapan baruan pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan dapat ditemukan beberapa faktor yang membantu atau mendukung meningkatkan volume penjual, yaitu aspek produk seperti produk yang berkualitas tinggi, aspek tempat seperti tempat produksi yang mempunyai dua lokasi mempermudah akses bahan pokok ke rumah produksi. Sedangkan untuk aspek harga dan promosi masih harus ada perbaikan dan peningkatan secara berkala. Oke, sekian video dari saya.